Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Baik lagi di YouTube channel aku, Rini Khairuni. So, di video kali ini aku bakal bikin video sharing tips gitu. Dan karena kita harus stay at home, jadi supaya nggak bosan dan supaya lebih relax dan nggak stres, aku punya tips nih. Aku punya 6 tips untuk kita self care bagi yang cewek-cewek gitu. Kita bisa lakuin self care atau perawatan tubuh. Nah, langsung aja mungkin tanpa berlama-lama. Oh ya, sebelumnya aku mau minta kalian untuk subscribe YouTube channel aku dan semoga kalian bisa suka dengan video aku dan juga like video ini, serta setelah subscribe kalian bisa aktifin lonceng notifikasi supaya kalian update selalu video apa yang akan aku upload. So, langsung aja kita ke tipsnya. Oke, tips yang pertama, kalian bisa ngelakuin steam wajah. Nah, steam wajah ini atau biasa disebut uap wajah gitu, berfungsi untuk mengangkat kotoran-kotoran yang nempel di kulit kalian, di pori-pori kalian, dan juga dia membantu mengurangi penyumbatan pori-pori kalian. Nah, cara kita untuk steam wajah yang perlu kalian lakukan yaitu kalian siapkan baskom, ini baskom biasa, terus kalian isi dengan air hangat agak ke panas, pokoknya dia masih ada uapnya, masih ada asap-asapnya dikit gitu, tapi sekira-kiranya aja, kalian kayak nggak usah terlalu panas, nggak usah terlalu dingin juga, dikira-kira bisa untuk steam wajah gitu. Terus setelah kalian isi dengan ini kosong, tapi nanti kalian isi dengan air hangat gitu, terus kalian hadapkan wajah kalian. Untuk lebih efektif lagi, kalian bisa taruh handuk gitu di atas kepala kalian supaya dia uapnya itu lebih fokus ke wajah kalian. Jadi kalian lakukan itu selama beberapa menit, 5 menitan atau 10 menitan, terus selesai deh. Nah, steam wajah ini juga berfungsi untuk persiapan kalian untuk maskeran juga boleh, karena dia membantu membuka pori-pori kita, yang mana nanti setelah kita maskeran, pori-pori itu akan bekerja gitu. Misalnya kayak masker itu akan bekerja masuk ke dalam permukaan kulit kita gitu, jadi lebih efektif. Nah, yang kedua itu adalah masker wajah. Nah, ini pasti hal yang paling menyenangkan kan bagi kita cewek-cewek untuk maskeran. Nah, di sini aku nggak bakal kasih masker-masker yang harus kita beli gitu, kayak mahal kan. Terus pokoknya nggak affordable lah untuk di rumah gitu kan, untuk kita selama stay at home. Dan caranya adalah kalian bisa buat sendiri masker di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Jadi kayak ini alami dan juga kalau rutin kita pakainya itu ampuh banget. Dan aku sering pakai yaitu masker-masker yang aku buat sendiri. Ada beberapa masker dan aku rekomendasiin masker buatan sendiri di rumah. Yang pertama itu masker oatmeal. Ini oatmeal tapi udah aku hancurin dengan campur dengan bubuk matcha ini. Nah, sebenarnya aku biasanya pakai masker yogurt ini, masker oatmeal ini dengan yogurt, karena itu lebih ampuh untuk melembabkan kulit, mencerahkan juga, dan juga bikin tekstur kulit itu lebih kenyal dan halus. Nah, jadi kan waktu itu aku dulu itu sempat sering pakai oatmeal sama yogurt ketika aku ospek masuk perguruan tinggi gitu. Jadi kayak kita kan di panas matahari dan kulit aku sempat belang gitu, karena kan aku berhijab, jadi kayak belang nanti ketika pas aku lepas hijabnya itu belang di sini. Jadi aku punya solusi pakai masker oatmeal dan yogurt rutin gitu. Jadi kayak sunburn yang ada di kulit kita itu juga hilang dia. Jadi aku pakainya 2-3 kali dalam seminggu. Nah, waktu itu memang aku sering-sering pakai karena emang udah parah banget belang sama kusamnya. Jadi aku pakai oatmeal yogurt itu ampuh banget. Dan nanti mungkin aku akan praktekin gimana pakai masker oatmeal ini. Mungkin yang akan aku praktekin masker oatmeal aja, masker lain itu sama aja sebenarnya cara pakainya, cuman aku praktekin satu masker supaya jadi kayak contoh aja untuk masker lain juga gitu kita pakainya. Dan setelah oatmeal itu yang kedua itu adalah masker kunyit, bubuk kunyit. Ini tuh bubuk kunyit murni, dan bubuk kunyit ini kalian bisa campurin dengan air mawar biasa gini. Terus kalau nggak ada air mawar, kalian bisa akalin dengan
madu atau enggak dengan jeruk nipis atau jeruk lemon. Jadi kayak dicampurin aja di bubuk kunyit ini, terus kalian blend, kalian pakai kuas masker kalau ada, kalau enggak pakai tangan juga boleh. Terus kalian tempelin di wajah kalian. Nah, bubuk kunyit ini mungkin kalian bakal mikirnya nanti kan bakal kuning muka kita atau tangan kita ya kan. Nah, kalian pakainya nggak usah kebanyakan. Sebenarnya itu akan hilang kalau kalian pakainya dengan dengan kalau kalian cuci nantinya dengan air hangat. Jadi sebenarnya nggak bikin efek kuning juga sih, malah bubuk kunyit ini kan berfungsi untuk mencerahkan kulit dan juga dia anti-inflamasi dan antibakteri. Jadi bagi kalian yang acne prone atau oily skin kayak aku, itu cocok banget untuk pakai masker bubuk kunyit ini karena dia bisa membantu mengatasi peradangan yang ada di wajah kita karena jerawat gitu. Nah, selanjutnya itu ada masker tomat. Nah, masker tomat ini mudah banget, dia nggak usah dicampur dengan apapun. Kalian cukup potong-potong kecil-kecil tomat, terus kalian hancurin dengan garpu gini. Setelah hancur, baru deh kalian apply di wajah kalian. Dan fungsi tomat ini berfungsi untuk melembabkan kulit. Semua masker-masker yang aku rekomen ini dia lebih melembabkan kulit, semuanya melembabkan kulit. Setelah melembabkan kulit, dia juga tomat ini bisa mencerahkan. Dan tomat ini lebih aku rekomen sih ke kulit yang kering gitu, karena tomat ini dia lebih menghidrasi kulit yang kering gitu. Nah, satu lagi yang aku nggak ada di sini tapi aku juga dulunya sering pakai masker ini, yaitu masker alpukat. Nah, alpukat ini juga mudah banget, kalian bisa hancurin alpukat dengan garpu juga, nggak usah di blender. Kalian hancurin, kalian tambahin bahan-bahan kayak perasan lemon ataupun kalian bisa tambah air mawar dan madu. Salah satu aja pilihnya, kalau nggak lemon, air mawar atau nggak madu. Jadi kalian bisa campurin bahan itu, setelah itu kalian apply di wajah kalian. Tunggu semua masker ini kalian bisa lakuin 2-3 kali dalam seminggu dan tunggu sampai 10 menitan atau 15 menit. Nah, fungsi alpukat ini juga untuk melembabkan, lebih direkomendasikan untuk kulit yang kering karena dia juga fungsinya untuk menghidrasi kulit dan juga membantu mencerahkan kulit dan mengatasi bekas-bekas hitam, bekas jerawat gitu. Jadi kayak alpukat juga bisa untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat yang kehitaman gitu. Nah, itu dia masker-masker yang aku rekomendasiin. Semoga ini bisa kalian coba di rumah. Ini mudah banget untuk dicoba di rumah, dan ketika kalian udah ngelakuinnya rutin, itu pasti dapat hasilnya. Memang nggak instan karena ini kan cara alami dan tradisional, tapi percaya ini bakal ampuh banget kalau kalian rajin-rajin, dan ini pastinya low budget banget. Oke, jadi ini aku udah bare face ya, nggak pakai apa-apa. Jadi langsung aja untuk masker yang pertama itu kalian campurin oatmeal dan yogurt. Cuman di sini aku lagi nggak ada yogurt dan aku pakai bubuk green tea gitu yang murni, yang memang untuk masker dia biasa dia dijual karena masker organik gitu. Nah, setelah kalian udah campurin ini, kalian bisa pakai air mawar ini, terus tuang sekira-kira aja, sekira-kira udah cukup, bisa dituang, atau takarannya 5 sendok makan juga boleh, atau sekira-kira dia udah bisa kebaur, nggak kental banget dan nggak cair banget. Kalau nggak ada pakai tangan juga boleh sih, bebas. Nah, jadi gini, setelah udah kayak rata gini, kalian diamin selama 10-15 menit, atau dia udah kering-kering gitu, baru kalian cuci. Terserah mau cuci pakai air hangat atau pakai air biasa gitu, jadi bebas. Oke, nah jadi gini setelah aku cuci maskernya, dan itu bikin benar-benar lembab dan kenyal banget, dan kalian pasti nggak akan tahu kalau kalian nggak coba. Dan
saran aku kalian cobain, kita sama-sama cobain. Setelah kalian lihat video aku, kalian bisa praktekin di rumah karena gampang banget gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada alternatif, nggak ada yang bahan yang aku bilang, bisa alternatif lain. Kalian bisa campurin dengan madu, jeruk nipis, pokoknya kreasikan lah sesuka kalian, dan juga kita tahu gitu bahan-bahannya memang cocok untuk dicampurin gitu. Tapi kalau oatmeal tuh bagus banget memang sama yogurt atau enggak susu yang tanpa gula gitu, tanpa rasa, susu skim, susu terus ya susu skim atau full cream, pokoknya gitulah ya. Kalian nanti bisa cari aja sendiri sepengetahuan kalian. Tapi kalau aku biasanya pakai dengan yogurt, oatmeal dan yogurt. Dan juga ini karena aku nggak ada yogurt, aku pakai bubuk matcha atau bubuk green tea yang murni, yang memang tuh dia biasa untuk masker organik. Kalian bisa cari aja di internet, masker organik itu pasti ada bubuk, dijual bubuknya itu. Jadi kalian bisa campurin juga dengan oatmeal. So sama aja. Nah, oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah masker mata dan bibir. Nah, gimana sih masker mata, apa aja yang harus diperluin? Kalau masker mata, aku nggak ada di yang aku punya, cuman satu masker gitu. Sebenarnya ada dua untuk masker mata. Yang pertama itu kalian bisa pakai timun yang diiris tipis, terus kalian taruh di wajah kalian, di mata kalian, dua mata kalian. Dan juga satu lagi, ini tuh aku ada kantong teh hijau, kantong yang di dalam ini murni teh hijau. Dan kalian bisa masukin, sebelum kalian pakai, kalian bisa masukin kantong teh hijau ini dulu ke dalam kulkas. Setelah dingin tapi jangan sampai beku, itu kalian baru pakai ke mata kalian. Dan ini bakal kasih sensasi relax dan menghilangkan mata stres kalian. Dan karena kan kita kayak mungkin di rumah tapi ada kerjaan kantor yang harus di depan laptop, di depan komputer gitu, tugas kuliah yang harus di depan komputer atau laptop, ataupun kita kelelahan matanya karena kita lihat smartphone mulu ya kan. Jadi kayak untuk menenangkan mata kita bisa pakai kantong teh hijau ini, teh hijau kantong ataupun timun gitu. Jadi dia lebih relaksasi mata kalian, lebih bikin mata nggak cepat lelah gitu. Nah, jadi selanjutnya itu untuk bibir. Perawatan bibir kalian bisa siapin bahannya gula pasir biasa, terus sama madu. Madu ini dicampur dengan gula pasir. Setelah itu kalian apply di bibir kalian, digosok lembut aja, nggak usah ada tekanan. Dan setelah kalian gosok beberapa saat, kalian diamin dulu sebelum dicuci. Setelah itu baru deh kalian cuci, dan ini bakal kasih efek mencerahkan bibir kalian, karena mungkin yang cewek-cewek pakai lipstick ya kan, jadi dia kayak lebih gelap gitu daerah bibirnya. Bisa pakai scrub ini 2-3 kali seminggu juga. Dan juga dia juga bisa fungsinya untuk melembabkan, karena tadi ada madunya itu untuk melembabkan bibir kalian yang kering. Nah jadi tips yang keberapa tadi ya? Tips yang keempat. Tips yang keempat itu kalian bisa ngelakuin lulur badan. Nah, lulur badan ini kalian cuma perlu bubuk kopi yang murni tanpa tambahan gula, atau jangan bubuk kopi kemasan, tapi bubuk kopi yang murni. Terus kalian campur dengan gula pasir. Nah, setelah itu kalian bisa langsung basahin badan kalian dan digosok aja di badan, seluruh badan. Setelah itu jangan dulu dicuci, didiamin dulu selama 5 menit setelah udah digosok-gosok di badan kalian. Setelah itu baru deh kalian cuci dan kalian lanjut ke step mandi kalian selanjutnya gitu. Jadi kayak sebelum mandi kalian luluran dengan bubuk kopi dan gula pasir itu dulu. Jadi fungsinya bubuk kopi dan lulur bubuk kopi dan gula pasir ini berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit kalian. Terus dia membantu mencerahkan kulit kalian, tapi bukan kayak kasih efek putih gitu, tapi lebih mencerahkan dari kulit kalian yang kusam misalnya. Jadi dia juga mencerahkan, selain mencerahkan dan mengangkat sel kulit mati, dia juga bisa untuk melembabkan kulit kalian. Jadi karena udah terangkat sel kulit mati itu kan jadi kayak lembab gitu. Nah oke, jadi tips yang kelima itu kalian bisa ngelakuin perawatan kaki. Nah, perawatan kaki ini cuman perlu bahan-bahan yang gampang juga. Kalian sediain baskom lagi,
Terus kalian isi lagi dengan air hangat dan kalian taruh bahan-bahannya yang lain itu, yaitu beberapa sendok, sekitar 2 sendok makan garam biasa, garam dapur. Setelah itu kalian taruh aromaterapi. Supaya efek aromaterapi, kalian bisa taruh lemon diiris-iris tipis gitu, atau jeruk nipis diiris tipis. Dan mungkin kalian ada tambahan bahan lain di rumah, bisa ada daun mint atau bunga melati yang bikin wangi, kalian bisa tambahin itu ke campuran air hangat tadi gitu. Dan ini aku ada kayak air hangat sebagai contoh ya, sampel dikit aja. Air hangat, terus nampak kelihatan enggak ya, pokoknya nih air hangat, terus sudah ada kayak aku iris-iris jeruk nipis gini. Kalian bisa pakai lemon juga, atau kalian campurin semua, lemon atau jeruk nipis, ataupun pakai daun mint atau bunga melati. Jadi perawatan kaki ini yang udah aku kasih tahu bahan-bahannya ini berfungsi untuk selain menghilangkan pegal-pegal, mungkin setelah kerjaan kita di rumah, kerjaan rumah yang bikin pegal kaki, kalian selain bikin pegalnya hilang setelah perawatan kaki ini, kalian juga bisa ngerasain kayak dia lebih rileks juga. Kita setelah seharian mungkin berkegiatan bersih-bersih rumah atau apapun, dia juga bisa bikin rileks. Dan juga selain dari itu juga bisa ngilangin bau nggak sedap yang ada di kaki kalian gitu. Jadi kayak fungsi dari garam, air hangat, dan lemon atau jeruk nipis ini membantu untuk ngilangin bau nggak sedap di kaki kalian, ngilangin pegal, dan juga bikin relaksasi di hari-hari kalian pokoknya gitu. Oke, tips yang terakhir, tips yang ke-6, itu kalian bisa ngelakuin pijat ringan di badan kalian. Ini nggak usah nyuruh orang lain, kalian bisa pijat sendiri di area-area yang bisa kalian jangkau gitu, kayak di leher, di tangan gitu. Jadi bahannya itu nggak banyak, kalian cuma perlu perminyakan, tapi bukan minyak makan. Kalian bisa pakai minyak zaitun atau enggak kalian bisa pakai minyak telon. Terserah kalian mau suka apa gitu, tapi aku sebenarnya sering lebih prefer ke minyak zaitun karena dia kan wangi, aromaterapinya itu kayak enak banget gitu untuk pijat-pijat gitu. Dan aku sering bikin kayak udah aku taruh minyak zaitun misalnya di leher gitu, aku kayak bukan urut sih, kayak pijat gitu ya, pijat ringan aja, nggak usah ada tekanan, kayak lebih rileks aja gitu. Terus di tangan, di paha, di betis, di kaki gitu kan, di leher, di belakang sini, di bahu. Dan ini tuh percaya nggak percaya bikin rileks banget, dan bikin kayak setelah stres mungkin bikin beban pikiran hilang gitu. Jadi kayak lebih rileks gitu, karena kan aku lebih suka mijit sendiri juga karena lebih mudah, tekanannya itu kayak lebih teratur aja, nggak terlalu keras, nggak terlalu ringan juga gitu. Jadi kayak kalau lagi memang ingin pijatan sendiri aja, aku bisa pakai minyak zaitun, terus aku pijat sendiri aja yang biasa aja gitu, kayak gini-gini, terus gini. Kok ini bikin ringan banget deh, bikin relax gitu. Itu dia. Oke, nah jadi itu dia 6 tips self care atau perawatan diri ala aku, Rini Hairuni. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian coba. Selamat mencoba di rumah, ini tuh mudah banget, dan juga ngilangin stres, juga bisa relaksasi kalian di rumah selama harus stay at home. Dan aku mau kasih tahu lagi, aku minta tolong untuk kalian bisa subscribe itu channel aku, Rini Hairuni, aktifin lonceng notifikasinya, dan kalian like video ini. Serta kalau kalian misalnya aku mau bikin video apa selanjutnya, kalian bisa kasih komen di bawah, karena aku perlu banget tipsnya dari kalian, aku perlu banget sarannya dari kalian. Bukan tips, saran dari kalian, aku bikin video apa lagi selanjutnya gitu yang kalian suka gitu. Aku insya Allah akan bikinin gitu, kalian bisa komen aja di bawah. Dan juga ya, akhir kata dari aku, stay at home, di rumah aja dulu, dan stay safe, stay healthy, jaga kebersihan, serta selalu happy dengan kegiatan-kegiatan di rumah. Jadi kalian bisa berkreasi di rumah apapun itu.
Pokoknya jangan bikin stres, dibikin happy dan santai aja. Dan juga tetap harus waspada teman-teman. Oke, segitu dulu. Oke, ya segitu dulu ya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke.